Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sambung firman Tuhan kita dari Roma 8 ayat 28. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dan kalau Dia berjanji, janjinya luar biasa. Pengerjaannya luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Dan Tuhan kita berjanji tidak pernah gagal melaksanakan janjinya. Dia akan bekerja dengan kuasa yang luar biasa dan menghasilkan mukjizat yang luar biasa. Saya berdoa di dalam nama Yesus dengan sesungguh hati, tahun ini ada sesuatu yang luar biasa jadi pada kita semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Roma 8 ayat 28, dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James dikatakan, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Dalam terjemahan bebasnya, atau kita ambil dalam terjemahan Alkitab yang terbuka bahasa Indonesia, dikatakan begini: kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita melihat dari terjemahan-terjemahan ini, maka ayat ini menuliskan kira-kira begini. Kita tahu sekarang bahwa ketika Tuhan turut bekerja, maka Tuhan akan menjadikan semuanya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Minggu yang lalu kita sudah melihat, ya, minggu-minggu ini kita sudah melihat ini adalah janji. Ini adalah janji yang pasti. Kemudian ini adalah janji ilahi. Dan sekarang kita masuk kepada ini adalah janji yang menyeluruh. Minggu lalu dikatakan bekerja sama diambil dari kata Yunani, yaitu sunergeo. Dari kata sunergeo ini, saudara, muncullah kata sinergi. Nah, saudara, kata sunergeo ini berarti bekerja sama, bekerja bersama-sama, atau membantu untuk menyelesaikan. Sinergi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti melakukan kegiatan bersama-sama, kegiatan gabungan, operasi gabungan, dan juga dikatakan inilah dia konklusinya yang sama dengan apa yang dikatakan kamus Webster dalam bahasa Inggris. Sinergi artinya kegiatan gabungan bersama yang menghasilkan pengaruh yang lebih besar atau hasil yang sungguh sama sekali berbeda daripada jumlah total pengaruh atau hasil masing-masing atau satu persatu elemen tadi. Jadi saudara, kata sinergi ini, dari kata sinergi ini kita tahu bahwa ada penggabungan elemen-elemen. Dan dalam hal ini dikatakan Tuhan yang tahu resepnya, Tuhan yang tahu ramuannya. Sama seperti dokter-dokter, saudara, mereka diberikan hak untuk meramu obat. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua dokter tahu ramuannya, tetapi kita tidak tahu. Tetapi kalau kita minum itu obatnya sudah diramu, mungkin tidak enak, tetapi akan membawakan hasil yang baik bagi kita. Dan ada elemen-elemen yang dikerjakan Tuhan. Semua elemen-elemen yang dikerjakan Tuhan sungguh dibutuhkan. Jadi saudara, tekanan-tekanan dibutuhkan. Saudara, sukacita dibutuhkan, iman kita dibutuhkan untuk menjadikan itu baik. Memang saudara, bagi kita penilaian kita kalau namanya baik itu harus menyenangkan, baik itu harus indah, baik itu harus sukacita, baik itu harus yang namanya damai. Amin untuk itu. Tetapi bagi Tuhan ada elemen-elemen lain yang dibutuhkan. Ada elemen yang membuat kita sadar, ada elemen yang membuat kita berubah, ada elemen yang membuat kita berserah. Ada elemen yang membuat kita memang tertekan, tetapi hasilnya kita berserah kepada Tuhan. Ada elemen yang membuat kita tidak nyaman, tetapi hasilnya kita introspeksi diri. Dan kita tahu apa yang harus diubah dari diri kita. Ada elemen yang merendahkan kita, sehingga kita tahu merendahkan diri dan mendengar kepada orang lain. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, semua elemen ini diperlukan. Mungkin kita berpikir ini tidak perlu, tetapi Tuhan tahu ini diperlukan. Dan kalau Tuhan berkata perlu, Dia pasti mendapatkannya. Itu sebabnya apapun yang jadi pada kita hari ini, besok, sepanjang tahun ini, semua perlu untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi saudara pada akhirnya. Haleluya. Jangan tolak. Kadang-kala kita berpikir semuanya dari setan, padahal kita yang perlu berubah. Yang mengerti katakan amin.
Kadang-kala kita mengusir setan padahal kita yang perlu bertobat. Kadang-kadang kita mempersalahkan setan padahal kita yang perlu introspeksi diri. Kita yang perlu menyadari ada yang perlu diubah pada diri kita. Sayang, mari kita mengerti semua elemen ini diperlukan. Dan nanti kita akan lihat ayatnya, kita lihat langsung dari kata aslinya dan saudara pasti diberkati. Memang kita perlu berubah. Elemen-elemen ini diperlukan supaya akhir tahun nanti ada banyak mukjizat kebaikan, ada banyak pertolongan yang ajaib, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Semua jadi baik bagi saudara dan saya. Haleluya, come on. Ya, sukacita katakan haleluya. Demikian juga dengan hal-hal dalam kehidupan kita. Kadang memang diperlukan air mata untuk itu. Supaya itu betul-betul kita menghargainya. Terkadang kalau tidak ada air mata, justru ketika itu datang, itu akan menjadi kesombongan bagi kita. Terkadang kalau tidak ada perjuangan semuanya mudah, itu akan menjadi satu jerat bagi kita. Dan satu lagi, terkadang kita pengen itu cepat terjadi, padahal kita belum berubah. Padahal elemen-elemen lain belum membentuk diri kita. Belum ada tekanan yang menjadikan kita pantas untuk mendapat kedudukan itu. Terkadang kita mau cepat-cepat diangkat oleh Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari, hati-hati dengan keinginan demikian. Kenapa? Karena kalau kita belum siap, di atas sana kebodohan kita akan terekspos. Di atas sana saudara kita bisa jatuh. Itu sebabnya Tuhan belum memberikannya pada kita. Karena ada elemen-elemennya sedang dibentuknya dalam diri saudara. Ada elemen kesabaran, ada elemen karakter yang sedang dibentuknya. Dan ketika itu sudah terbentuk, haleluya, Tuhan siap untuk mengangkat saudara. Tuhan siap untuk memuliakan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Yang sukacita katakan haleluya. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan melihat. Ya, kalau minggu lalu kita sudah melihat ia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktu itu. Tahukah saudara? Di awal Alkitab, di tengah Alkitab, dan pada perjanjian baru, sampai nanti terakhir, satu ayat lagi, Tuhan selalu mengatakan, semua pasti baik. Semua pasti baik. Dan engkau gak ngerti, tapi engkau bisa percaya. Sekali lagi, semua pasti baik. Semua pasti baik. Dan memang kita gak ngerti, tapi bisa tetap percaya. Haleluya. Dia akan menjadikan segala sesuatu yang tadinya tidak indah jadi indah. Kalau ada dosamu diampuninya, pelanggaranmu dilupakannya. Dia bisa ubahkan segala sesuatu. Dan Tuhan berkata, memang kau tidak mengerti dan bukan bagianmu untuk mengerti karena ini pekerjaan Tuhan. Mengapa kau tidak mengerti? Karena Tuhan mau itu jadi mukjizat. Tuhan tidak bisa mencampuri dirinya, pekerjaannya dengan pekerjaan kita. Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Dan setelah itu memang gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Semua yang terbaik sudah dikerahkan. Kalau masih ada lagi, lakukan. Yang mengerti katakan amin. Karena memang Tuhan tahu betul. Sudah memang semua bergantung padanya. Maka ketika memang semua bergantung padanya, dia tunjukkan sebagaimana kuasanya. Dan kita melihat tiba-tiba semua berubah. Dan kita berkata, sungguh ini bukan karena kita. Karena memang udah gak sanggup lagi. Memang gak ada lagi yang bisa kita buat. Sungguh semua karena tangan Tuhan. Semua karya Tuhan dan kemuliaan kembali pada Tuhan saja. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Semua berkata percaya kepada Tuhan. Dua hal ini perlu sekali kita punyai. Semua berkata dua hal. Sepanjang tahun ini putuskan nomor satu, apapun yang jadi aku tetap berserah, bersandar, percaya pada Tuhan. Apapun yang jadi, menyenangkan Dia, senang kita, tetap berserah pada Tuhan. Jangan ambil alih kemudi ketika kau senang. Amin. Suka-sukanya beda dengan suka-suka orang lain. Percaya pada Dia. Percaya. Itu nomor satu yang bisa kita perbuat. Yang setuju katakan amin. Nomor dua, kita selalu puji Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan.
Janjikan dahulu dalam hidup saudara sepanjang tahun ini, apapun yang jadi, jangan curi kemuliaan Tuhan. Apapun yang jadi, it is because of you Lord. Karena Engkau. Yang mengerti katakan haleluya. Pastikan diri saudara selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu nomor 2. Dalam segala hal tahun ini, good things come, praise God. Hal yang baik datang, puji Tuhan. Karena Tuhan mau elemen itu ada pada kita. Itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Tidak ada orang yang bisa menghargai kalau dia gak pernah sakit hati. Dan elemen itu dibutuhkan supaya kita tahu. Tetapi alangkah indahnya pada saat itu jadi pada kita, kita sudah berkomitmen apapun yang jadi, aku tetap puji Tuhan. Aku tidak akan mengambil kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam hidup ini, semua bergantung pada respon kita. Ya. Nah saudara, tadi kita melihat nomor 1, tadi kita sudah melihat ya. Apa yang terjadi, apa yang dikatakan Tuhan bagaimana. Yang pertama adalah Tuhan yang bekerja menggabungkan elemen-elemen yang ada dan menjadikannya kebaikan. Nomor 2, semua elemen yang dikerjakan Tuhan itu dibutuhkan untuk memberikan hasil yang baik. Dengan cepat saudara, ada beberapa contoh di Alkitab, bahkan bukan berapa, semua contoh di Alkitab membuktikannya. Kita mulai daripada seorang yang paling nyata, yaitu siapa? Yusuf. Yusuf mempunyai impian yang besar. Saudara melihat dalam Kejadian 37, dia berkata, aku punya mimpi, dengarkan impianku. Dan impiannya besar. Saya berdoa saudara punya impian besar. Tolonglah punya impian yang besar. Haleluya. Dengarkan saya, kalau engkau tidak punya impian yang besar, maka engkau punya persoalan yang besar. Serius. Orang yang tidak punya impian yang besar, dia akan punya persoalan yang besar. Kenapa? Karena dia mocok-mocok pada tempatnya. Dia akan membuang-buang waktunya, dia tidak tahu kemana pergi, dan pada akhirnya semua itu akan berbalik menyerang dia. Punyailah impian yang besar. Lihat baik-baik, ketika Yusuf punya impian besar, dialah orang satu-satunya dari 12 anak Yakub yang tidak kena persoalan besar, yaitu kelaparan yang hebat. Akhir zaman aku akan mencurahkan, bukan meneteskan, bukan menuangkan, mencurahkan rohku kepada semua makhluk. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, mendapatkan visi. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Anyway, punyai visi. Dan kalau kau sudah dewasa rohani, sudah tua rohani, sudah dewasa, sudah matang, punyai impian. Haleluya. Karena impian pasti akan melepaskan engkau daripada permasalahan besar yang akan datang di kemudian hari. Yang mengerti katakan haleluya. Yusuf punya impian. Dan Tuhan tidak salah meletakkan impian itu. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak salah meletakkan impian itu. Amin. Oh sayang dengarkan. Impian itu harus menakutkan engkau. Karena kalau itu tidak menakutkan engkau, itu bukan impian. Bukan mimpi buruk maksud saya. Karena mimpi buruk juga menakutkan kita saudara. Tapi bukan itu. Tetapi rasa-rasanya aku tidak akan sanggup ke situ. Karena memang hanya Tuhan yang sanggup untuk membawa engkau ke sana. Haleluya. Tuhan yang menaruhkan impian itu. Dan dia bertanggung jawab untuk membawa engkau ke sana. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan yang menaruhkan impian itu. Dan kita tahu kekuatan kita tidak mampu. Satu perkara saya mohon pada saudara, gak usah sibuk kali memberitahukan pada orang tentang impianmu. Karena itu bukan impiannya. Itu impianmu. Kerjakan lagi, doakan, puasakan lagi. Tuhan juga bekerja. Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Satu persatu dijadikan Tuhan. Satu persatu dijadikan Tuhan. Kerjakan setiap hari. Semangat engkau karena impianmu. Semangat engkau karena visi yang diberikan Tuhan padamu. Haleluya. Yusuf dilupakan oleh orang. Yusuf dikhianati oleh orang. Dia berbuat baik kepada Potifar. Tetapi kemudian istri Potifar mengkhianati dia. Potifar yang sudah melihat, oh Tuhan Yesus tolonglah. Kadang-kala saudara saya mengeluhkan hal ini. Apalagi yang diminta mereka, saya katakan, bukankah mereka sudah melihat kita sudah berubah? Bukankah mereka sudah melihat ada Tuhan di GKI? Bukankah mereka sudah melihat bahwa saya disertai Tuhan? Masih juga ngomongnya macam-macam, lalu Tuhan bawakan saya pada ayat ini. Potifar melihat dalam Kejadian pasal 37.
Ya, bukan 37, 39 dikatakan saudara. 39 ayat, ya sepanjang ayat pasal itu. Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Potifar melihat bahwa Yusuf mendatangkan keuntungan padanya. Potifar melihat bahwa segala yang dilakukannya berhasil. Potifar tahu Yusuf ada bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika difitnah oleh istrinya, Potifar tidak melihat apapun. Tuhan kirimkan Yusuf ke tempat di mana orang tidak punya alasan untuk tidak mengangkat Yusuf. Luar biasa. Yang diberkati boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus, semua sepertinya menentang impiannya. Saudara-saudaranya berkata, mari kita bunuh dia dan kita lihat apa yang terjadi pada mimpinya. Orang-orang berusaha membunuh impianmu. Orang-orang berusaha membunuh kau. Kenapa? Karena impianmu membahayakan kehidupan mereka. Saudara kasih dalam nama Yesus, dibawa ke Mesir, dikhianati. Dia tetap berbuat baik. Dia berbuat baik kepada juru minuman, tapi juru minuman melupakan dia. Dikatakan dalam Kejadian 40 ayat 14, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah, keluarkanlah aku dari penjara ini. Ayat 23, tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dilupakan. Semua elemen ini perlu. Sampai pada akhirnya dikatakan saudara, dia menjadi mangku bumi. Sayang, semua itu perlu. Semua itu perlu. Apa yang Anda hadapi hari ini, katakan dalam hatimu, tenang, itu juga perlu. Sama-sama kita katakan, tenang, itu juga perlu. Haleluya. Nah, kalau kita melihat pada Musa, dia pemimpin yang hebat setelah semuanya terjadi. Tapi awalnya Musa berpikir dia hebat. Tahukah saudara, dia adalah pangeran. Dia memiliki pendidikan Mesir, dikatakan Alkitab. Dia adalah salah satu daripada calon yang akan menggantikan Firaun. Firaun masa depan. Dia dihormati. Dia berkuasa baik dalam perkataan dan perbuatan. Dengar sayang, dia berkuasa baik dalam perkataan perbuatan. Artinya hari ini kalau dikatakan, hey you sana, minggir, dia bisa minggir. Orang itu harus minggir, tidak ada pilihan. Tapi tahukah saudara apa yang jadi? Ketika dilihatnya ada satu orang Mesir memukuli saudaranya orang Israel. Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, betul atau tidak? Bisa saja dia berkata, hey kau, jangan pukul lagi, lanjutkan kerjamu. Kau juga lanjutkan kerjamu. Bisa atau tidak? Karena dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Sayangnya dia adalah Musa yang mengambil pendekatan yang berbeda. Dia mau dimuliakan orang Israel. Orang Israel harus tahu bahwa dia adalah penyelamat. Maka dia mengambil pendekatan berbeda. Dilihatnya ada berkelahi antara orang Mesir dan Israel. Orang Mesir memukuli orang Israel dan orang Israel tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kesanggupan, tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian melawan. Maka dia datang dan dia tidak mengatakan, hey kau ada apa? Dia tidak pakai mulutnya, dia tidak pakai perkataan perbuatan, tapi dia langsung bunuh. Bam! Dan orang Mesir ini mungkin tidak bisa melawan karena dia tahu siapa yang dihadapinya. Yang mengerti katakan amin. Dia hanya menerima pasrah, menerima kematiannya. Dan kemudian setelah itu dia mau menunjukkan pada orang Israel. Dia katakan, oke, kau udah selamat sekarang. Dia sembunyikan mayatnya di pasir. Dia berpikir tidak ada yang melihat. Tetapi ada satu yang melihat di atas, Tuhan. Dan Tuhan melihat dan Tuhan berkata, belum bisa. Kenapa? Kenapa? Sederhana sayang. Karena dalam 40 tahun Musa berjalan bersama dengan orang Israel. Lihat baik-baik Alkitab saudara. Berapa kali orang Israel itu menjengkelkan hati Musa. Bukan hanya Musa dijengkelkannya, menjengkelkan hati Tuhan. Bukan hanya Tuhan menjengkelkannya, dijengkelkannya. Kita yang membaca pun ikut-ikutan jengkel. Ya mengerti katakan amin. Kok bisa lah ada orang seperti ini gak tahu diri, tegar tengkuk, kurang ajar, betul atau tidak? Bayangkan kalau pendekatan yang dibuat Musa adalah seperti itu. Salah sedikit, jengkel sedikit, bunuh, bunuh, tikam. Itu bukan pemimpin, itu preman.
Betul atau tidak? Dan pada akhirnya ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, siapa yang tinggal? Cuma Musa sendirian, karena yang lain sudah pada ditikam. Mati semua. Karena Miriam pun pernah memberontak terhadap Musa. Harun pun pernah memberontak terhadap Musa, betul? Ada masalah, kau juga Miriam, pap, tikam, mati si Miriam. Kau juga ikut-ikutan Harun, pap, tikam lagi, mati lagi si Harun. Datang-datang Korah Abiram, bunuh lagi. Lama-lama saudara sampai tanah Kanaan. Ketika sampai dilihat, ayo kita masuk, gak ada lagi, cuman Musa sendirian. Semua sudah mati terbunuh. Yang mengerti katakan amin. Dia mau suka menghakimi sendiri. Makanya betul kata orang Israel itu, siapa mengangkat kau menjadi hakim atas kami? Mau main hakim sendiri. Saya gak percaya pemimpin kayak gitu. Betul kata orang Israel yang satu itu. Orang Israel itu jauh lebih berhikmat daripada Musa yang mendapat pendidikan di Mesir. Dan itu memberitahukan pada kita, kadangkala orang yang berhikmat itu ada di luar sana. Yang kita ngomongin orang pasaran. Karena Alkitab berkata dalam Amsal, hikmat itu ada di tembok-tembok, di jalan-jalan, di pasar sana. Bukan di gedung sekolah. Yang ada di gedung sekolah apa? Pengetahuan. Tapi pengertian dan hikmat ada di luar sana. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Orang yang menolong engkau hanya orang yang bervisi. Orang yang mengangkat engkau hanya orang yang mempunyai impian juga. Gak bisa orang yang punya kedudukan, bukan dia jawabannya. Orang yang punya duit bukan dia jawabannya. Tapi kalau kau punya impian, orang yang dikirimkan Tuhan padamu adalah orang yang punya impian juga. Come on, yang lebih semangat lagi untuk Tuhan. Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Engkau punya impian, maka jodohmu adalah orang yang punya impian juga. Jodohmu bukan orang sibuk. Jodohmu bukan orang hebat, tapi dia punya impian juga. Nah, kalau mau punya impian, buka pekerjaan usaha. Gak bisa dengan orang yang gak punya impian. Tapi ketika ada orang yang punya impian, dia akan menyambut impianmu. Yang mengerti katakan haleluya. Lihat bagaimana Firaun punya impian. Tuhan yang membuatnya. Dan begitu Yusuf menceritakannya, dia menyambut. Tidak ada orang seperti yang ini. Dan tidak ada jalan lain selain mengangkat dia lebih daripada semua orang. Tapi semua elemen itu perlu. Kenapa? Karena memang Musa itu adalah seorang pemimpin besar. Dan apa perkataannya lebih berkuasa lagi daripada apa perkataannya dahulu. Dia berkuasa dengan perbuatan dan dia berkuasa dengan perkataannya. Ketika dia berkata-kata saudara, Tuhan pun datang. Ini luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Musa harus berubah. Semua kita harus berubah. Ayub juga harus berubah. Amin. Kalau kita melihat saudara, semua habis, betul-betul habis. Harta Ayub habis. Anak-anak Ayub habis. Istrinya pun habis. Betul atau tidak? Lalu kemudian sahabat-sahabatnya pun habis. Tidak ada satu orang pun lagi yang tinggal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, semuanya habis. Tidak ada yang tertinggal. Dan pada waktu itu hanya Tuhan harapannya. Aku tahu penebusku hidup. Hanya itu yang aku tahu. Aku udah gak tahu yang lain. Aku tahu penebusku hidup. Tetapi karena itu dia dapat segalanya. Ingatlah Yesus juga demikian. Dia melepaskan semuanya, maka dia mendapatkan nama di atas segala nama. Dan Tuhan Allah begitu meninggikan dia. Lalu Ayub, dia berkata udah gak ada lagi semuanya. Bahkan dia berkata, aku duduk diam dan menaruh debu di atas kepalaku. Gak ada lagi pembelaan. Aku cuma tahu penebusku hidup. Itu aja yang ku tahu. Maka saat itu dia siap. Karena semua elemen sudah terpenuhi. Sayang, saya berdoa tahun ini kiranya Tuhan membantu kita melengkapi semua elemen-elemen dalam hidup kita.
ada janji yang luar biasa. Tapi kalau ada Tuhan bersama engkau, ada Roh Kudus yang menyadarkan, ada Roh Kudus yang memimpin, ada Yesus yang menolong. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta aku. Tuhan Yesus baik, amin.